Nah, kita lihat di sini definisi ilmu mantik ya, ini makin diperjelas lagi ya. Kata ilmu mantik berasal dari bahasa Arab yang merupakan terjemahan dari kata logika. Menurut istilah, maka diartikan suatu cabang ilmu filsafat yang menentukan penghargaan atau penelitian tentang suatu cara berpikir atau cara mengungkapkan alasan-alasan. Jika fakta-fakta yang digunakan dalam cara berpikir itu sebelumnya sudah dikatakan benar, logika memperhatikan kebenaran suatu cara berpikir tetapi kurang memperhatikan kondisi psikologis yang mungkin menjadi sebab dari cara berpikir itu. Oleh karena itu, logika bukanlah suatu ilmu empirik tetapi juga bersifat normatif ya. Nah, ini. Jadi ini ada satu tambahan ya, wawasan tentang definisi ilmu mantik ya gitu ya. Jadi tinggal kita lihat ya, bagaimana ilmu ini menelusuri kebenaran ya, baik secara empirik maupun secara normatif ya. Empirik itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi bisa aja kita percobaan salah lagi akhirnya mencapai kebenaran. Itu namanya trial and error ya. Dicoba salah sampai akhirnya menemukan kebenaran. Itu juga bisa termasuknya. Atau mulai normatif ya, ada kaidahnya, ada rumusan-rumusannya ya. Begitu. Ilmu mantik ada ilmu tentang kaidah-kaidah yang dapat membimbing manusia ke arah berpikir secara benar, yang menghasilkan kesimpulan yang benar sehingga ia terhindar dari berpikir secara keliru yang menghasilkan kesimpulan salah. Ilmu mantik juga merupakan satu lafaz yang mempunyai pengertian ganda. Pertama berarti apa yang diketahui, yakni dipercaya dengan pasti dan sesuai dengan kenyataan yang muncul dari satu alasan, satu argumentasi yang disebut dalil ya. Kedua yang berarti gambaran yang ada di akal tentang sesuatu seperti kerbau, sapi dan sebagainya. Dengan menyebut atau mendengar lafaz tersebut, maka dengan sendirinya akal akan memunculkan satu gambaran. Lafaz yang ada pada gambaran di akal inilah yang disebut tasawur. Sudah mulai disinggung tentang tasawur ya. Jadi ketika disebut sesuatu benda, itu otak bekerja kan? Bekerja, dia membayangkan benda itu ya. Oh ya. Disebut misalnya pesawat. Oh, terbayang kita pesawat dengan mesinnya yang keras ya, terus terbangnya yang cepat, bentuknya ya ada sayapnya dan sebagainya. Itu nanti tasawur ya ada. Nah, ini definisi yang sudah mulai mengarah ke sana ya. Ya. Kemudian manfaat ilmu mantik. Antara lain mendidik dan menumbuhkan potensi akal dengan training dan latihan mengkaji dengan menggunakan metodologi berpikir ya. Ya, ini manfaatnya ya. Jadi akal yang ada di diri kita sebagai sebuah potensi, kalau kita didik ya, kita tumbuh kembangkan, maka atau kita dengan training latihan itu dia menjadi bagus ya, sehingga bisa menggunakan metode berpikir dan akhirnya sampai kepada suatu sasaran target mencapai kebenaran ya, berpikir ilmiah. Meskipun relatif tapi bisa diakui ya, karena ada kaidah bedanya. Kemudian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini definisi adil juga ya. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya ya. Nah ini ilmu mantik saya sejajar ya dengan definisi keadilan. Melaksanakan tugas pada waktunya. Nah, kita tidak tunda ya. Itu ciri-ciri mantiknya. Tidak dianggap mantik jika membebankan orang apa yang tidak mampu dibebannya. Salah juga ya. Orang yang mampu dipaksa untuk dipikulnya. Dan ini juga kita namanya tidak bijak ya. Akal kita tidak bijak ya. Makanya orang-orang zalim itu cara berpikirnya di luar logika, di luar ilmu mantik ya. Kerja paksa segala macam atau orang digaji, waduh itu udah menyimpang jauh ya. Dan juga bukanlah mantik menunda pekerjaan sampai besok. Kita ini kalau menurut kaidah ini banyak menyimpang ya, karena kita ada tugas besok. Akhirnya makin berat beban ya, dan itu mencelakakan diri kita juga, menjadi rugi ya gitu. Dapat membedakan hasil pemikiran yang benar dan yang salah dari yang salah ya. Ini manfaat pokok dari ilmu mantik ya. Jadi kita bisa lihat ini berpikir yang benar, ini benar ya, ini yang salah ya itu. Dari mana ya kita bisa dari logika, dari dalil Al-Quran atau hadis ya, atau perkataan ulama ya, gitu. Ya. Faedah ini bisa bertemu dengan berbagai cabang disiplin ilmu lain ya. Manusia punya pemikiran dalam ilmu humaniora dan ilmu alam, punya pemikiran dalam mengatur rumah dan mendidik anak kecil dan memanage strategi bernegara.
Dalam konteks ini ilmu mantik menjadi mata yang tajam, guide penunjuk jalan, mercusuar yang jelas. Jadi semuanya perlu ya ilmu mantiknya supaya menjadi lurus. Atas dasar ini ilmu mantik juga dijuluki sebagai ilmu segala ilmu, ilmu timbangan dan ukuran segala ilmu. Dari sini kita dapat mengetahui pentingnya ilmu mantik. Benarlah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali bahwa orang yang tidak mengenal ilmu mantik, ilmunya tidak dapat dipercaya. Itu udah kita. Ya, ini apa nih? Oh, iya. Nah, pakai animasi. Definisi ilmu menurut ulama mantik, ilmu adalah memahami atau mengetahui sesuatu yang majhul ya, tidak diketahui secara yakin atau zan, baik pengetahuan itu sesuai atau berbeda dengan kenyataan. Jika Anda melihat bayang-bayang dari jauh misalnya, kemudian Anda mengetahui bahwa itu manusia dan Anda yakin, lalu secara kenyataan itu memang manusia, maka pengetahuan Anda disebut ilmu yakin sesuai kenyataan. Jika Anda menyangka saja bahwa itu manusia, maka pengetahuan Anda disebut ilmu zan sesuai kenyataan. Kemudian jika tidak sesuai dengan kenyataan, karena ternyata pohon misalnya, maka dalam gambaran pertama ilmu Anda disebut ilmu yakin yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan dalam gambaran kedua disebut ilmu zon yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Saya kira sampai sini dulu, udah 18 menit ini ya. Nanti takut melewati batas juga apa namanya nggak di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada yang tertinggal ya. Tinggal ini bagian-bagian ilmu ya. Ilmu terbagi pada dua bagian, ilmu tasawur dan ilmu tasdiq ya. Tasawur adalah mengetahui esensi atau hakikat sesuatu yang mufrad, kata tunggal yang tidak bertentangan untuk menetapkan sesuatu dan menafikannya. Hal itu seperti pengetahuan Anda tentang makna lafaz Ahmad, Tahir, engkau, dia, dan lainnya. Dari isim ma'rifat yang 7. Seperti makna rumah, burung, dan pohon ya. Jadi namanya tasawur ya. Dan dia cuma mufrad. Apa nih? Isim ma'rifat yang 7 apa? Pertama isim alam ya. Nama manusia, nama binatang, nama kota, nama kampung, nama pulau, dan susah ya itu. Nama semua. Misalnya Indonesia itu namanya tasawur tapi masuk kelompok isim isim alam. Nanti ada lagi isim alam bahwa isim ma'rifah ya. Yang ada alif lam ya. Rajul jadi ar-rajul ya, masuk situ. Terus ada lagi isim mausul ya. Isim mausul itu seperti allazi ya. Isim dhamir, huwa, huma, hum dan sebagainya. Ada lagi isim apa itu? Isim mausul, isim apa lagi yang belum tadi? Isim isyarah ya. Haza, hazi. Dan pokoknya semuanya 7 itu yang namanya masuk kelompok isim ma'rifah. Itu semuanya tasawur ya. Mengenal satu mufrad. Sedangkan tasdik adalah mengetahui hubungan sempurna antara dua mufrad, dua kata tunggal atau ketetapan terhadap esensi dengan menetapkan atau menafikan sesuatu. Seperti kita tahu bahwa Muhammad Abdul penggerak kebangkitan Islam modern. Indonesia negeri kaya. Juga pengetahuan kita bahwa Mesir bukan di Asia langit, bukan di bawah kita. Ya kita rangkai dua kata. Misalnya Ahmad itu adalah orang pintar ya. Itu sudah termasuk bukan tasawur lagi tapi sudah tasdik ya. Jadi tasdik ini merupakan ilmu dari hasil rakitan. Rangkaian beberapa kata dari tasawur ya. Boleh minimal 2 kata ya. Kamar itu indah, kan? Itu udah tasawur ya. Nah, begitu. Kemudian bagian ilmu tasawur dan tasdiknya. Masing-masing dari tasawur dan tasdik terbagi pada 2 bagian ya. Satu badihiyun, yakni tidak perlu pemikiran dan teori, seperti tasawur lapar, haus, dingin, panas, dan seperti tasdik, bahwa sesuatu yang satu tidak mungkin berada di satu tempat dalam waktu yang sama, bahwa satu itu setengah dari 2. Ini nggak perlu pemikiran lagi, nggak perlu analisa ya, artinya tanpa reserve ya. Ketika kita nggak makan, terasa lapar, nah itu sudah apa namanya tasawur ya, tapi dia badihi. Badihi itu artinya tidak perlu pemikiran ya. Kemudian kita terkena sinar matahari panas atau minum es dingin ya. Itu contoh saja lah.
Sedangkan 2 nazari atau konsep, yakni apa-apa yang terhenti pada kajian dan renungan, seperti tasawur hakikat listrik, ruh, radio, dan seperti tasdik bahwa alam itu baharu. Orang mati akan dibangkitkan dari kubur ya. Listrik, ini kan perlu pemikiran ya. Dari mana setelahnya kan? Itu ya. Terus ruh manusia ada dalam diri kita perlu pikirkan ya. Radio juga kok tiba-tiba ada suara ya, itu perlu pemikiran. Atau kalau dari segi tasdiknya itu sudah merupakan kalimat ya, jumlah. Kita kata misalnya alam itu baharu. Nah, itu perlu pemikiran. Dari mana kita tahu alam itu baharu ya? Perlu dikaji ya. Ya, jadi kalau bahasa nahu, tasawur itu ya mufrad ya, kalimah ya. Kalimah mufradah, satu-satu. Sedangkan tasdik itu sudah jumlah, dirakit dari minimal 2 kata atau lebih ya. Ini. Hakikat ini tidak mungkin diketahui kecuali setelah mencurahkan pemikiran lama dan penelitian cermat. Ya. Ini kita perlu pemikiran lama, maksudnya pemikiran yang agak dalam ya. Perlu kita renungi dulu, kita kaji dulu, itu ya. Itu perlu penelitian ya, itu. Itu di nazar ya. Nazar itu konsep ya atau teori ya. Bahkan berikut ini menjelaskan secara simpel apa yang telah dijelaskan di atas.